Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mundur dari kelas Parel 3. Di sini saya ingin menjelaskan sistem energi. Sebelumnya mohon izin Bapak Dani Nuryadi MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu faal. Yang pertama ada ATP. Apa sih itu ATP? ATP adalah mata uang energi utama di dalam tubuh sel manusia. ATP digunakan untuk semua aktivitas sel, terutama kontraksi otot. Cadangan ATP di saat sangat penting atau sangat sedikit, hanya cukup untuk 1 sampai 2 menit aktivitas maksimal. Karena itu, tubuh harus memproduksi ATP secara terus-menerus. Yang pertama ada fosfogen system, yang kedua ada glycolytic system, yang ketiga ada oxidative system. Yang pertama ada fosfogen. Apa sih itu fosfogen? Fosfogen adalah sistem energi tercepat yang paling eksplosif menggunakan ATP yang tersimpan di otot dan fosfokeratin atau PCR untuk menghasilkan energi tanpa membutuhkan oksigen. Yang kedua ada glycolytic system atau anaerobic glycolysis. Sistem energi ini untuk aktivitas intensitas tinggi dengan durasi sedang. Tubuh memecah glukosa dan glukogen menjadi energi tanpa oksigen. Yang ketiga ada oxidative system atau aerobic system. Sistem ini energi utama untuk aktivitas jangka panjang menggunakan oksigen untuk memecah karbohidrat, lemak, dan sedikit protein. Selanjutnya yaitu ada sumber energi dari fosfogen. Yang pertama ada ATP tersimpan di otot plus fosfokeratin. Oksigen, ATP tidak menggunakan oksigen atau anaerobik. Durasinya 0-10 detik. Intensitasnya sangat tinggi, 9-100% usaha maksimal. Kapasitas energinya itu sangat rendah, terbatas hanya beberapa detik. Contoh aktivitasnya yaitu ada sprint, jumping, angkat beban, powerlifting, lempar lembing hingga start sprint. Adaptasi latihannya meningkatkan power, kecepatan, eksplorasi, strength, kemampuan dan untuk menghasilkan gaya maksimal. Yang kedua ada glycolytic system atau sumber energi. Sumber energi dari glycolytic system yaitu glukosa dan glukogen. Oksigennya tidak menggunakan oksigen sama seperti fosfogen. Ia yaitu anaerobik. Durasinya dominan 10 detik hingga 2 menit. Intensitasnya sangat tinggi, 80 hingga 90% usaha maksimal. Kapasitasnya sedang, dan contoh ciri khas aktivitasnya yaitu menghasilkan energi cepat, menghasilkan asam laktat dan ion sebagai produk samping. Akumulasi laktat menyebabkan rasa panas, rasa terbakar, dan kelelahan. Contoh aktivitasnya yaitu sprint 200 meter hingga 400 meter, sirkuit training, set beban dengan repetisi tinggi, olahraga bela diri, permainan sport seperti bola dan bola basket. Yang terakhir ada oxidative system atau aerobic system. Sistem energi ini pertama untuk aktivitas jangka panjang menggunakan oksigen untuk memecah karbohidrat, lemak, dan sedikit protein untuk menjadi energi. Sumber energinya yaitu karbohidrat, lemak, dan sedikit protein. Oksigennya ia menggunakan oksigen, berbeda dari fosfogen dan glycolytic system. Kalau oxidative system ini menggunakan oksigen sebagai sumber oksigennya. Durasinya dominan 2 menit hingga berjam-jam. Intensitasnya rendah hingga sedang atau 50-75% usaha maksimal. Kapasitas energinya itu sangat besar, hampir tidak terbatas. Contoh aktivitasnya yaitu ada jogging dari jarak jauh,
atau maraton, sepeda, renang jarak jauh, hiking, hingga jalan cepat. Adaptasi latihannya yaitu meningkatkan VO2 max, daya tahan tubuh, efisiensi jantung dan paru-paru, serta mempercepat recovery. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem energi bekerja bersamaan. Yang pertama ada konsep utama. Tubuh memiliki 3 sistem energi yang bekerja secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan energi saat berolahraga. Sistem mana yang paling dominan dipengaruhi oleh sistem yang pertama ada perbedaan utamanya, yaitu yang pertama ada aspek terdiri dari sistem dominan, intensitas, durasi, oksigen, bahan bakar, produksi energi, kapasitas, dan contoh aktivitas. Nah, yang pertama ada ATP atau fosfogen, terus ada glikolitik, yang ketiga ada aerobik. Nah, sistem dominan dari ATP itu sangat awal atau eksplosif. Nah, sistem dominan dari glikolitik adalah aktivitas intens. Nah, sistem dominan dari oksidatif sistem yaitu aktivitas jangka panjang. Nah, selanjutnya ada intensitas dari ATP adalah sangat tinggi, intensitas dari glikolitik atau tinggi, intensitas dari oksidatif sistem adalah rendah atau sedang. Durasi dari ATP 0 sampai 10 detik, durasi dari glikolitik 10 detik sampai 2 menit, durasi dari oksidatif sistem 2 menit hingga berjam-jam. Oksigen, ATP tidak menggunakan oksigen, glikolitik tidak menggunakan oksigen, dan oksidatif sistem, ia menggunakan oksigen. Nah, bahan bakar dari ATP yaitu fosfokaratin. Bahan bakar dari glukolitik yaitu glukosa dan glukogen. Bahan bakar dari oksidatif sistem yaitu karbohidrat, lemak, hingga sedikit protein. Produksi energi sangat cepat dari ATP sangat cepat, dan dari glikolitik produksi energinya cepat, dan dari sistem oksidatif itu sangat lambat. Kapasitasnya sangat kecil untuk ATP, glikolitik itu sedang, sangat besar untuk oksidatif sistem. Contoh aktivitasnya yaitu sprint 10 meter, angkat beban, hingga lompat jauh atau lompat tinggi. Dari sistem glikolitik, aktivitasnya yaitu ada sprint 400 meter, basket, dan hingga sepak bola secara intens. Selanjutnya ada oksidatif. Contohnya ada jogging, aktivitas olahraganya ada jogging, maraton, bersepeda, renang jarak jauh. Selanjutnya ada hubungan sistem energi dengan cabang olahraga. Nah, olahraga power, intensitas tinggi, durasi sangat singkat. Nah, ini aktivitas dengan ledakan tenaga maksimal dalam waktu singkat. Sistem ini energi dominan dari ATP, fosfogen, menyediakan energi cepat dan eksplosif untuk aktivitas 0 sampai 10 detik. Nah, selanjutnya ada olahraga campuran. Aktivitas dengan intensitas ini adalah perubahan kombinasi aktivitas ledakan secara singkat dan kerja berkelanjutan. Sistem energinya dominan dari aerobik plus anaerobik, menggunakan kombinasi sistem anaerobik atau glikolitik dan aerobik untuk mendukung intensitas tinggi secara berulang kali. Contoh cabang olahraganya yaitu sepak bola, basket, MMA, dan hoki. Contoh dari olahraga sistem ATP atau fosfogen ada powerlifting, sprint, hingga lompat jauh. Dan yang terakhir ada olahraga endurance, aktivitas dengan durasi panjang dan intensitas rendah
hingga sedang yang berkelanjutan. Sistem energi dominan ini atau aerobik menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam durasi 2 hingga berjam-jam. Contoh cabang olahraganya yaitu ada maraton, triathlon, bersepeda jarak jauh, dan jalan cepat. Nah, karakteristik aktivitas dari ATP itu sendiri dari intensitas sangat tinggi, durasi 0 sampai 10 detik, sangat cepat, kapasitas sangat kecil, oksigen tidak digunakan. Tujuan latihannya meningkatkan power, kecepatan, dan eksplosivitas. Nah, dari kalau karakteristik dari sistem glikolitik atau anaerobik atau aerobik, intensitas tinggi, durasi 10 detik hingga 2 menit atau berulang, energi cepat, kapasitas sedang, oksigen sebagian digunakan dan sebagian tidak. Tujuan latihannya meningkatkan daya tahan tubuh, anaerobik, toleransi laktat, dan kemampuan interval. Yang terakhir, karakteristik dari oksidatif yaitu intensitas rendah hingga sedang, durasi 2 sampai berjam-jam, energi lambat, kapasitas sangat besar, oksigen digunakan secara optimal. Dan tujuan latihannya untuk meningkatkan VO2 max, daya tahan tubuh, dan efisiensi energi. Nah, pentingnya recovery. Nah, setelah kita membahas olahraga di awal atau cara kita melakukan aktivitas olahraga, nah di sini pentingnya recovery. Recovery adalah proses pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik atau latihan intensitas tinggi. Tanpa recovery yang baik, performa menurun dan resiko cedera meningkat. Nah, cara recovery yang baik yaitu dengan cara mempercepat pemulihan dengan cara istirahat cukup, nutrisi tepat, hidrasi optimal, aktivitas recovery, strength atau stretching, ada recovery tools dan manajemen stres dan produk dan periodisasi latihan. Nah, manfaat dari recovery baik adalah performa meningkat, kelelahan berkurang, resiko cedera menurun, adaptasi latihan optimal. Recovery sangat penting karena ATP harus dipulihkan. Otot membutuhkan waktu pemulihan. Sistem saraf juga mengalami kelelahan. Sistem aerobik membutuhkan proses recovery setelah aktivitas intensitas tinggi. Oleh karena itu, atlet tetap membutuhkan latihan aerobik walaupun fokus pada power atau strength. Nah, alasan recovery sangat penting karena pemulihan ATP sumber energi utamanya dari otot. Nah, pemulihan otot memiliki mikro atau robekan saat latihan. Nah, selanjutnya ada pemulihan sistem saraf. Nah, sistem saraf bekerja keras pada saat latihan. ATP yang digunakan saat latihan harus dipulihkan agar tubuh siap untuk aktivitas berikutnya. Nah, recovery memberikan waktu pada otot memperbaiki diri sehingga menjadi lebih kuat. Nah, recovery membutuhkan penurunan kelelahan sistem saraf hingga koordinasi dan fokus kembali optimal. Nah, yang terakhir ini ada pentingnya conditioning. Conditioning bukan hanya tentang olahraga, tetapi tentang membentuk tubuh, pikiran, dan kebiasaan untuk performa terbaik. Apa itu conditioning? Conditioning adalah proses latihan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fisik secara menyeluruh agar tubuh siap menghadapi aktivitas sehari-hari maupun tantangan olahraga. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan kebugaran, meningkatkan kekuatan, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup. Mengapa conditioning itu penting? Nah, penting karena untuk menjaga tetap bugar dan sehat, meningkatkan performa olahraga, mengurangi risiko cedera, meningkatkan energi dan stamina, meningkatkan kesehatan mental. Nah,
komponen utama conditioning. Yang pertama ada daya tahan koordinasi, yang kedua ada kekuatan otot, yang ketiga ada daya tahan otot, yang keempat ada fleksibilitas, yang kelima ada kecepatan dan kelincahan. Manfaat conditioning: jantung lebih sehat, daya tahan meningkat, postur tubuh lebih baik, berat badan ideal, tidur lebih berkualitas, mental lebih kuat. Prinsip latihan conditioning: agar latihan efektif dan aman, ikuti prinsip berikut. Pertama, spesifik. Latihan harus sesuai dengan tujuan dan yang ingin dicapai. Yang kedua ada progresif overload. Tingkatkan intensitas, durasi, dan volume latihan secara bertahap. Konsistensi. Latihan rutin lebih penting daripada latihan berat tapi jarang. Variasi. Digunakan variasi latihan untuk mencegah kebosanan dan stagnasi. Yang terakhir ada istirahat cukup. Tidak hanya latihan fisik, istirahat cukup pun sangat penting bagi tubuh. Membutuhkan waktu untuk pemulihan dan menjadi lebih kuat. Contoh-contoh program conditioning mingguan: Senin ada kardio, Selasa ada kekuatan atas, Selasa ada kekuatan bawah, Rabu ada mobilitas atau core, Kamis ada hit atau hit intensity, Jumat ada full body atau strength, Sabtu kardio ringan, Minggu istirahat aktif. Tips sukses conditioning: tetapkan tujuan yang jelas, mulai dari yang ringan, jaga pola makan sehat, cukup hidrasi, dengarkan tubuh dan nikmati prosesnya. Conditioning adalah investasi terbaik untuk diri sendiri. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.